Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya ada di Posko PPDB, Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, dan mau ngobrol dengan salah satu petugas juga nih. Ya, dan ini kita mau ngomongin soal PKBM. Sama satu lagi apa tadi? Sanggar Belajar? SKB, Sanggar SKB. Kegiatan Belajar. Oh, Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, itu apa sih sebenarnya bedanya? Ternyata kayak tadi sih sempat ngobrol di luar katanya nggak ada bedanya. Tapi ikuti saya terus ya, karena PPDB-nya PKBM ini akan dimulai 17 sampai dengan 25 Juli tahun 2023. Oke, ikuti terus dalam video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, Pak Salam, Ya. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Nah, kenalan dulu Pak, nama, terus sekarang bertugas di mana? Oke, nama saya Abdul Salam. Sebelumnya Kepala PKBM Negeri 03. Lama lagi di sana ya? Lama, Berapa tahun tuh? kurang lebih 6 tahun 6 di tahun. PKBM Negeri 03. Sebelumnya di PKBM Kemayoran. Berapa tahun di sana? Di PKBM Kemayoran 2 tahun, kemudian ke PKBM 23. 23 itu di Tanah Abang. Di Tanah Abang kurang Jakarta lebih Pusat, ya? 3 tahun. Nah, kemudian beralih ke Cilincing kurang lebih 6 tahun sebagai Jadi kepala PKBM. lebih dari 10 ya? Ya, Udah 10 11 tahun. tahunan ya? 11 tahun. Wah, luar biasa di PKBM terus selama 11 tahun. Nah, sekarang Pak Salam memang kebetulan rekan kerja saya di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, dan juga akan kembali diminta untuk menangani PKBM. Nah Pak, ini kan PKBM itu orang suka salah nih ya. Ya. PKBM itu kan singkatannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Terus ada istilah baru, namanya apa tadi Pak? SKB. SKB itu Ya, Sanggar. Sanggar Kegiatan Belajar. Nah, apa Pak bedanya antara kedua kata itu? Kalau SKB itu bukan hal yang baru, tapi juga lama juga, barang yang lama, tetapi itu adanya di daerah SKB itu. Oh, di luar Jakarta maksudnya. Oke. Seharusnya kalau di PKB, kalau namanya kalau di negeri itu PKBM negeri, kalau di daerah SKB. Kalau di daerah namanya SKB. Oh, oke. PKBM negeri itu cuma hanya ada di DKI Jakarta. Kalau SKB itu adanya di daerah. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau sekarang itu PKBM beralih ke SKB. Nah, SKB jadi Sanggar Kegiatan Belajar Negeri. Nah, gitu. Kalau nanti akan begitu ya. Akan seperti itu. Jadi ganti nama doang sebenarnya ya. Ya, ganti nama. Nah, ini PPDB-nya akan terjadi tanggal 17 Juli sampai dengan 25 Juli tahun Ya. 2023 ini ya. Ya, tahap untuk pertama. tahun ajaran ini. Itu Ya, tahap pertama. tahap Nanti kalau pertama. masih kurang akan dibuka tahap kedua begitu seterusnya. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang diterima atau yang belajar di PKBM itu siapa-siapa aja? Yang diterima di PKBM untuk belajar itu mereka yang putus sekolah. Pertama yang putus sekolah, oke. Mereka yang putus sekolah di sekolah formal atau di sekolah swasta. Ketika mereka itu putus di sekolah karena masalah biaya yang berada di swasta, nah mereka bisa diterima di PKBM negeri. Nah, itu seperti itu. Tidak ada biaya nih. Tidak kalau ada PKBM biaya. negeri. Betul, Oke. tidak ada biaya. Apakah langsung dia masuk di kelas akhir? Tidak, dia harus mengikuti jenjang. Kalau dia putusnya di kelas 2, umpamanya sekolah SMP, ya di PKBM juga diterima di kelas 2. Dengan catatan harus ada dokumen rapor, surat pindah dan raport. Begitu juga dengan paket C-nya. Kalau dia umpamanya putusnya di kelas 11 atau di kelas 10 di pertengahan semester, ya mereka harus membuktikan surat pindah dan raport. Nah, mereka bisa duduk ke PKBM.
Artinya nggak bisa ikut tiba-tiba ujian? Nggak bisa, seperti itu. Nggak bisa ya? Jadi misalnya nggak sekolah nih, selama 3 tahun lulus SMP nggak sekolah, tiba-tiba mau ikut ujian SMA, nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak bisa. Oke. Jadi wajib belajar dari kelas 10 kalau SMA, betul, gitu betul, kan? Iya. Nah, orang yang kerja juga begitu kan? Ya. Kalau yang kerja itu dia karena kan masalah usia mereka mungkin ada yang sudah 45, ada yang sudah ada yang 45. Ada 45, ada yang bahkan sampai usia 50 itu ada. Nah, mereka bekerja di pemerintah itu sebagai tenaga honor yang dibebankan oleh APBD. Nah, ketika mereka itu bekerja, itu ijazah terakhir itu harus mempunyai ijazah paket C, sementara mereka nggak punya, kan seperti itu. Dan mereka berbondong-bondong untuk mengikuti paket C. Dan kita mempunyai aturan untuk mengikuti paket C harus ada persyaratannya. Persyaratan itu tadi, dia harus mempunyai rapot. Kemudian kalau nggak mempunyai rapot, bagaimana caranya supaya rapot itu harus ada, gitu kan, supaya dia bisa mengikuti ujian paket C-nya. Nah, itu seperti itu. Dan dia dikategorikan nanti masuk di kelas akhir atau kelas 12 karena masalah usia. Karena usia dan udah bekerja lama nih ya. Betul. Jadi yang dia butuhkan saat itu hanya tambahan, yaitu berupa ijazah paket C-nya. Iya, gitu paket C. Atau setara dengan SMA gitu. Nah, kalau anak-anak yang paling kecil umurnya gitu, atau kelas berapa sih di PKBM itu? Kalau PKBM itu kebanyakan menerimanya di kelas 5. Nah, karena apa di kelas 5? Karena berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana. Kalau PKBM itu paling tidak sarananya itu ada 3. Seperti di PKBM Cilincing itu sarana pembelajaran cuma hanya 3. Untuk paket A, untuk paket B, dan paket C. Kemudian ruang guru, kemudian ruang capsek. Cuma hanya itu aja. Seharusnya kan kalau kita bisa menerima adanya kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, kita harus mempunyai lokal. Nah, sementara kita mempunyai sarananya belum sampai ke seperti sekolah-sekolah formal. Jadi sebenarnya kendalanya sarana prasarana atau ruangan belajar, betul. Yang kedua juga guru tentunya ya? Iya, nanti berkaitan dengan guru. Kalau guru itu kan bisa nanti kita bisa adakan dengan melalui honornya gitu. Kalau nggak disediakan KKI-nya seperti itu. Betul. Nah, itu kalau yang umur atau di kelas 4 SD gitu, ada di PKBM yang selama ini Pak? Ada mereka kelas 3 mau naik kelas 4, kemudian karena jarak rumahnya jauh dengan sekolahnya, kemudian mereka pindah ke PKBM, ya dia harus masuk di kelas 4. Nah, seperti itu. Oh, jadi ada ya yang paling kalaupun SD segitu ya. Sebenarnya ini pakai SK gubernur atau pakai SK kementerian sih kebijakan-kebijakan yang tadi Pak Salam kalau ceritakan? PKBM itu SK Gub ada, SK gubernurnya. Itu tahun 2015. Tahun 2015 SK Gubnya berbentuk PKBM dan strukturnya itu ada seperti itu. Kalau untuk penyelenggaraannya ya penyelenggaraan paket A, paket B, dan paket C. Nah, kemudian tahun 2009 itu ada PAUD namanya, Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, itu masuk ke PKBM, bagian dari program PKBM. Oh, sekarang udah ada yang kelompok betul. Bermain itu ya? Betul, ya itu sudah ada. Berarti juga itu PPDB-nya juga menggunakan sistem yang sama? Iya, betul, sama. Nah, ini kan berarti yang ternyata saya juga baru tahu PKBM negeri itu cuma hanya ada di DKI. Ini sebagai bentuk bagaimana Pemprov DKI Jakarta itu peduli banget untuk memenuhi hak atas pendidikan. Karena masuk PKBM kalau berbayar pun mungkin orang yang nggak mampu juga nggak bisa ya Pak. Tapi ini kemudian digratiskan, bukan berarti gratis sekolahnya, tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membayarkan dalam skema APBD tentunya. Nah, terakhir nih Pak ya, kalau orang mau ikut PPDB nih di tahun 2023 ini yang akan dibuka 17 sampai dengan 25 Juli, apa sih sebenarnya harus dipersiapkan tuh? Ya, persyaratannya yang nggak lain, tidak lain adalah KK, akte, kemudian kalau dia mau daftar paket B ya ijazah SD-nya juga harus disiapkan, kemudian kalau paket C berarti ijazah SMP-nya kan? Kalau dia masuk ke SMA berarti ijazah SMP-nya, kalau dia masuk ke SMP berarti ijazah SD-nya. Itu aja persyaratannya. Itu ya, yang betul, iya. Kalau dia umpamanya itu pindahan, kalau dia umpamanya masuk di kelas
8 dia harus ada rapot, berarti surat pindah. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang harus disiapkan bagi calon peserta didik baru yang mau belajar di PKBM. Dan PKBM Negeri 03 Cilincing ini yang ya Pak ya, yang kita sebenarnya yang pas Pak Salam bertugas di sana itu sebenarnya memang gratis gitu ya. Gratis. Karena semuanya dibayarkan melalui APBD. Jadi bisa bagi yang tidak mampu tadi putus sekolah karena biaya dan lain-lain. Termasuk sebenarnya Pak Salam pernah cerita sama saya bahwa ada calon peserta didik, ada peserta didik yang di PKBM ini pun terpaksa keluar dari sekolah karena kehamilan yang tadi inginkan misalnya sampai dia kemudian melahirkan, dan sebenarnya untuk paket C-nya bisa melanjutkan karena dia punya dokumen rapat sebelumnya. Nah, terakhir nih kan juga ada yang namanya mutasi. Sebenarnya di PKBM ada mutasi nggak sih Pak? Mutasi kalau dia mengikuti pembelajarannya itu dari kelas umpamanya paket C dari kelas 10, kemudian di kelas 11 dia berhenti gitu ya, dengan alasan mau pindah ke formal, itu bisa dia masuk ke sekolah formal. Masuk ke sekolah formal sama seperti dia meminta surat pindah, kemudian meminta melengkapi rapot, bisa untuk sekolahnya. Adapun nanti sekolah formal itu menerima atau tidak, itu kan tinggal tergantung dari ada bangku kosong atau enggak. Betul. Dan ada mekanisme mungkin ya di sekolah itu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau mutasi ya. Begitupun dari sekolah formal ke PKBM pun bisa mutasi. Bisa mutasi. Oke. Dari formal ke PKBM. Sama ya, dokumen rapat tadi betul ya. Oke, nah kalau PKBM itu ada zona nggak sih sebenarnya? Kalau zona nggak ada. Nggak ada zona. Dan tadi umur juga sebenarnya tidak terbatas juga. Tidak terbatas. Artinya semua usia boleh tuh ya berkesempatan sepanjang tadi emang ada ruang kelasnya gitu, sebagaimana diceritakan tadi ya. Sepanjang sarananya itu ada, kemudian sepanjang dia mau belajar, mengikuti pembelajaran. Nah itu kalau dua-duanya itu ada sarana dan dia mau belajar, nah itu saya rasa itu jalan. Tapi kalau salah satu yang nggak ada, bagaimana kita mau ngajarin sarananya nggak ada. Oke, betul. Jadi bukannya nggak mau ya, ini kurang sarananya, jadi negeri emang harus ditambah nih ya. Nah mudah-mudahan nih kalau memang kebutuhannya meningkat dan jumlah PKBM-nya tidak banyak, mudah-mudahan lewat video ini Pemprov DKI Jakarta juga bersedia untuk memberikan anggaran renovasi sehingga gedung PKBM Negeri 03 misalnya ya, yang tadi Pak Salam ceritakan kurang secara lokal kelas, itu bisa dibangun ya ke atas tentunya karena tanahnya hanya 195 meter tadi. Jadi harus dibangun misalnya lantai 3 atau lantai 4 dengan letter U misalnya, sehingga mau tidak mau di situ kita jadi bisa menambah ya, jadinya siaplah bagi PKBM untuk menambah jumlah siswa yang barangkali ya angka putus sekolah tinggi sehingga bisa melanjutkan untuk bekal bekerja ya. Demikian ya Pak Salam, terima kasih banyak informasinya. Sangat bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.